Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Afifah dari Prodi Keperawatan S1 kelas 1A dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu untuk memaparkan materi-materi bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu bidang kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kontak antara B1 dan B2 akan menimbulkan terjadinya transfer. Transfer itu memiliki beberapa bentuk perwujudan. Pertama, error atau karena adanya transfer negatif. Yang kedua adalah facilitation atau karena adanya transfer positif. Yang ketiga adalah avoidance atau penghindaran bentuk yang dirasa menyulitkan. Yang keempat adalah overgeneralization atau menggeneralisasikan kaidah yang berlebihan. Sumber kesalahan berbahasa itu ada dua, yaitu interlingual dan intralingual. Bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2 adalah kesalahan bidang fonologi, kesalahan bidang leksikal, kesalahan bidang morfologi, dan kesalahan bidang sintaksis. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Agar seorang pemimpin mampu menjelaskan fungsi kepemimpinannya dengan baik, maka pemimpin tersebut perlu memperhatikan fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi informatif, fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi estetis, dan fungsi pasif. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, psikologi kalimat. Bahasa ini merupakan lembaga dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bersifat arbiter dan konvensional. Fungsi bahasa diantaranya adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat berpikir. Psikologi kalimat. Psikologi kalimat dibagi menjadi kalimat putar-putar, kalimat tidak gramatikal, dan kalimat yang menyakitkan hati. Perkembangan bahasa. Makna bahasa adalah merupakan suatu sarana yang paling sangkil untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tugas dan perkembangan itu dibagi menjadi pemahaman, pengembangan, penyusunan, dan pengucapan. Materi yang keempat yaitu penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Materi ini membahas masalah penggunaan huruf kapital miring dan tebal. Penggunaan huruf kapital. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama namun nama gelar, kehormatan, keturunan, agama, atau gelar akademik yang dimiliki nama orang. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat. Penggunaan huruf miring. Berdasarkan PUBI, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk nama daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf kata, bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Selain itu juga untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan huruf tebal biasanya dipakai untuk membuat penegasan huruf tebal pada bagian karangan, judul buku, bab, dan subbab. Materi yang kelima yaitu penulisan angka, akronim, dan pemisahan kata. Bilangan adalah teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dia pakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awalnya kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimat diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai huruf dengan supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang, atau juga dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar, dan dipakai untuk menombori bagian karangan atau ayat kitab suci Al-Quran. Penulisan bagian bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Bilangan itu digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis titik. Akronim nama diri dan berupa gabungan suka kata atau gabungan huruf dan suka kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim juga nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh-contohnya penulisan singkat atau penulisan akronim sebagai berikut. Imbauan diserat dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai. Dengan berbentuk dasarnya bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti bentuk singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, diikuti dengan tanda titik. Singkatan terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyusun masing-masing, juga diikuti oleh tanda titik. Lembaga kimia, singkatan satuan, dan ukuran. Takaran, timbangan, atau mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronomi dan tidak nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Tanda-tanda
terikat yang diikuti oleh kata huruf berawal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti atau kata turunnya mengucap pada suatu nama atau sifat. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca dibagi menjadi penggunaan tanda baca titik pada akhir kalimat penyertaan, penggunaan tanda baca titik pada angka, jam, menit, dan detik, penulisan tanda titik dalam daftar pustaka, penulisan dalam bilangan ribuan atau kelipatan. Penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma dibagi menjadi tanda koma pada unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, tanda koma sebelum atau penghubung, tanda koma pada anak kalimat yang mendahului anak induk kalimat, tanda koma pada kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, tanda koma pada kata atau seru dan sarapan, tanda koma pada petik langsung, tanda koma dipakai untuk memisahkan, tanda koma pada nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tinggal, serta nama tempat dan wilayah, tanda koma pada daftar pustaka, tanda koma pada petikan langsung yang berupa kalimat tanya atau kalimat perintah atau kalimat seru, tanda koma dalam catatan kaki atau catatan akhir, tanda koma pada nama orang dan singkatan gelar akademis, tanda koma pada angkatan terminal atau antar rupiah dan sen, tanda koma pada keterangan tambahan dan keterangan aposisi, tanda koma pada keterangan yang terdapat di awal kalimat. Selanjutnya yaitu materi ketujuh, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah yang mendasarkan diri pada adanya permasalahan, hasil kajian teori, serta adanya metode tertentu pula. Bentuk karya itu adalah makalah, artikel, dan laporan penelitian. Makalah adalah dari artikel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil penelitian. Berdasarkan kepentingannya, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu laporan survei, laporan skripsi dan tesis, disertai laporan penelitian proyek. Karya ilmiah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu logis, sistematis, objektif, dan tertata. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan materi-materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.